Baru berapa orang? Lihat ya. Ini partisipan ya. Baru ada 2. Aduh, mana nih yang lainnya? Mas, hey, udah mulai. Segini anak biarin aja mulai. 2 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Your internet connection is unstable. Ageng Catur. Can you hear my voice? Ageng Ageng, can you hear my voice? Ageng bisa mendengar suara ibu enggak? Ageng, Vida, bisa dengar suara ibu enggak? Bisa dengar suara ibu? Coba di unmute. Di mute. Bisa dengar suara ibu enggak? Enggak bisa? Coba di ini dulu. Jangan di unmute, di mute dulu biar bisa dengar suara ibu. Ya, oke. Bisa dengar enggak? Di mute. Saya kalau sendiri susah. Gak jelas Bu suaranya Bu. Oh, gak jelas. Maksimal kan? Maksudnya tuh, Gak ada suaranya Bu. Gak ada suaranya. Oh, ya itu nggak suruh anaknya ngomong. Coba gitu. Maksudnya, coba. Can you hear my voice? Bisa dengar suara ibu enggak? Bisa dengar suara ibu enggak? Udah Bu. Udah? Sekarang udah. Udah ya, Bisa, makasih Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Oke ya. I will speak Indonesia ya. First, pertama ya, sebelum kita lanjut ke materi unit selanjutnya, pertama Ibu ingin membahas atau memperlihatkan kepada kalian contoh tugas yang dulu Ibu pernah tugaskan ke kalian. Di sini, kalian bisa lihat nggak ini? Bisa nggak? Bisa lihat nggak contoh ininya? Bisa. Ya, oke. Ini tugas ini yang buat dialog dulu, Ibu nilai. Makanya yang belum mengumpulkan silahkan mengumpulkan lewat Google Classroom. Nih, pertama, tugas ini dari email ya, yang nulis dialognya email, kelas 11 TOI 1. Dulu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian to write a dialogue, untuk membuat dialog using the expressing of, menggunakan ungkapan, menanyakan pendapat, memberikan pendapat, setuju atau tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Ini contoh ilustrasinya. Ya. Ini contoh yang bagusnya ya, ilustrasinya. Ada beberapa siswa sedang bercakap-cakap tentang belajar jarak jauh atau daring. Di antara mereka ada yang menanyakan pendapat tentang belajar daring dan ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju tentang belajar daring dengan memberikan alasan-alasan. Ini contoh dialognya. Si Baby ya, what do you think about daring? Apa pendapat kamu tentang daring? Berarti ini ungkapan menanyakan pendapat, benar ya. Terus, I think it is good. We can study at home and not cause a crowd ya. Menurut saya itu bagus, kita bisa belajar di rumah. Berarti ini setuju atau tidak setuju, atau ini berarti cara atau ungkapan cara memberikan pendapat. Terus si Alea ngomong, I agree with you, aku setuju. Berarti ini ungkapan cara menyatakan setuju terhadap pendapat. Terus si Diva-nya, I'm sorry, I disagree with your opinion. Maaf ya, aku nggak setuju dengan pendapat kamu. In my opinion, what Ali said is true. Menurut saya si Ali itu benar ya. Berarti ini ungkapan cara tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Ini contoh yang membuat dialognya mendekati ke yang benar, tapi hampir semua benar. Di mana di dalam dialog ini ada 4 ungkapan. Pertama, what do you think about daring? Berarti ungkapan menanyakan pendapat. Terus, I think it is good. Ini berarti ungkapan cara memberikan pendapat. I agree with you. Berarti setuju, ya, menyatakan setuju.
I'm sorry, I disagree with your opinion. Ini menyatakan tidak setuju. Jadi dialog ini, kesimpulan Ibu ya, dialog ini sudah termasuk bagus karena di dalam dialog tersebut menggunakan 4 ungkapan yang telah kita pelajari dan isinya nyambung sesuai dengan ilustrasi yang Ibu berikan. Oke, sekarang kita bandingkan contoh selanjutnya. Ini punya Hairul Maulana, kelas 11 TKRO 4. Ibu kan suruh buatnya tuh satu dialog saja. Ibu memberikan 4 contoh ilustrasi, kamu buat satu saja. Ini dibuat semua tapi nggak jelas ya. Yang begini Ibu kasih nilai tapi tetap di bawah KKM. Oke. Ini dari punya Indahwati 11 TB1. What do you think about distance learning? Berarti ini ungkapan menanyakan pendapat. I don't like studying remote because the problem bla bla bla. Berarti ini ungkapan menyatakan pendapat ya dan setuju. Yes, that's right. Berarti ini ungkapan setuju. But I don't agree with this opinion. Berarti ini ungkapan menyatakan tidak setuju. Oke, kita lanjut ke materi. Sampai di sini. Ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Kalau ke slide selanjutnya. Ada 25 semua. Kalau itu juga di ini semua. Coba ke PowerPoint selanjutnya. Semuanya sepintas aja tadi. Tadi yang itu tuh. Oke. Baiklah. As I have said to you, seperti yang Ibu telah katakan kepada kalian, that in this time you will study the next unit, that is unit 3. Unit 3 is about invitation text. Unit 3 itu tentang teks undangan. Ya, coba sekarang. Undangan. Ya, kalau misalkan berbicara tentang undangan, biasanya kita banyak menemukan di mana-mana ya. Surat undangan atau undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan makan malam, dan sebagainya. Ya, oke. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari teks undangan resmi, siswa diharapkan mampu 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks untuk kebahasaan dalam teks undangan resmi. Kedua, bisa lanjut ya, menulis surat undangan resmi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dengan dan sesuai dengan konteks. Coba deh kameranya diaktifkan. I want you active your camera because I want to check you. Coba yang kameranya ini aktifkan deh biar Ibu bisa lihat. Oke, Ageng udah ya. Jena, ya, biar Ibu tahu. Oke, tadi tujuannya itu ya. Terus, in this unit, di dalam unit ini, teks tentang undangan, kalian akan mempelajari apa saja? Pertama, meaning of invitation text, pengertian teks undangan. Generic structure of invitation text, struktur teks undangan. Language feature of invitation text, ciri bahasa teks undangan. Jenis invitation, ya, type of invitation text, jenis-jenis undangan. Example of invitation text, contoh surat undangan. Exercise of invitation text, latihan-latihan. Oke, kita lihat. Apa sih? What is the meaning of invitation text? Apa sih pengertian dari teks undangan tuh? Oke, kita lihat. Invitation is a request, socialization, and attempt to get other person to join you at a special event. Ini menurut bahasa kamus ya. Apa sih pengertian teks undangan tuh? Ya, undangan itu artinya permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada acara tertentu. Jadi undangan itu intinya apa ya? Surat permintaan atau ajakan seseorang untuk bergabung dengan kita pada suatu event tertentu. Oke, setelah ke meaning, generic structure. Di dalam undangan itu apa saja sih strukturnya? Ya, pertama, di bagian pertama surat undangan atau kartu undangan biasanya ada receiver atau to. Intinya apa nih? Nama orang yang diundang. Oke. The second is, yang kedua, body of invitation, isi undangannya.
Bisa subjek, nama acaranya apa, day and date. Ya, oh ini ibu kurang ngetiknya. Hari dan tanggal acara tersebut. Time, waktu acara tersebut kapan. Place, tempat acara tersebut diadakan di mana. And then the third, yang ketiga yaitu sender atau from, nama orang yang mengundang. Oke, kita ulang lagi. Generic structure of invitation text atau susunan dari teks undangan. Pertama ada receiver. Receiver itu apa? Nama orang yang diundang. Untuk siapa sih surat undangan tersebut? And then the second, yang kedua, body of invitation. Berarti ini isi surat undangan. Biasanya isinya tentang apa? Acaranya apa? Waktunya kapan? Hari apa? Tanggal berapa? Waktunya kapan? Terus tempatnya di mana acara tersebut. Yang ketiga yaitu sender. Siapa yang mengundangnya atau nama pengundang. Oke. Yang ketiga, tadi language feature, ciri kebahasaan dari invitation text. 1. Use simple present, menggunakan simple present. Simple present itu apa? Biasanya menggunakan kata kerja ke satu atau to be ke satu. The second, use simple future tense, menggunakan future. Future itu cirinya apa? Pakai kata-katanya will atau intend, ya. Yang ketiga, use passive sentence, menggunakan kata atau kalimat, menggunakan kalimat pasif. Use simple present. Contoh, we cordially invite you to dinner party celebrating the second anniversary of Go Clean Laundry. Kami bermaksud mengundang Anda untuk makan malam. Ciri-ciri simple present menggunakan kata kerja ke satu, yaitu invite, ya. Using simple future. The dinner party will take place in Roman Hotel. Pesta makan malam ya akan diadakan di Hotel Roman. Ciri future itu pakainya will, akan. Ya. Oke. Yang ketiga, use passive sentence, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif misalkan membeli berarti dibeli. Kalau aktifnya mengundang, pasifnya berarti diundang, gitu ya. Kalau aktifnya menyuguhkan, berarti pasifnya disuguhkan, gitu ya. Contoh, dinner will be served in Tiara Hall at 8 p.m. Karena ini will be ini yang termasuk kata kerja pasif. Sampai sini, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Ibu nggak akan lama-lama. Kuota kamu nanti. Oke ya. Sekarang ke selanjutnya, ke bagian keempat. Jenis-jenis teks undangan. Oke. Yang pertama ada formal invitation atau surat undangan formal. Yang kedua ada informal invitation atau surat undangan yang tidak formal. Oke, kita kembali lagi lihat. Formal invitation, official di sini ya. Berarti ini jenis surat yang formal. Surat formal itu atau undangan formal itu ditulis untuk mengundang pejabat dan orang-orang tertentu. Ya, karena formal ditulis biasanya untuk mengundang pejabat dan orang-orang tertentu. Mereka mengikuti form surat yang formal. Jadi surat undangan formal itu biasanya ya formal bentuknya. Undangan berkaitan dengan rapat, konferensi, interview, dan lain-lain. Ini termasuk formal. Biasanya formal invitation, biasanya undangan formal bersifat kaku karena harus mengikuti format khusus. Ini formal ya, ditujukan biasanya untuk instansi, interview, konferensi, ini formal. Format-format invitation yang bisa digunakan sebagai berikut. Ini formatnya dalam surat undangan. Pertama ada date of the letter, tanggal surat, sender and address, pengirim dan alamatnya, salutation, salam pembuka, body, isi surat, ya untuk siapa surat tersebut, tujuannya apa, undangannya tujuannya apa, tanggalnya, waktunya, tempatnya, RSVP, permintaan untuk membalas. Baru terakhir nanti ada sender and signature, pengirim dan tanda tangan. Nanti kalian akan lebih paham lagi kalau kita sudah lihat ke contoh. Oke, tadi formal, sekarang yang kedua informal.
Di sini personal karena biasanya kalau surat undangan yang tidak formal itu biasanya bersifat pribadi. Oke. Surat informal invitation, undangan formal ditulis untuk mengundang teman, tetangga, anggota keluarga ke acara sosial seperti pernikahan, pesta ulang tahun, hari jadi, baby shower, dan aktivitas lainnya. Biasanya formal invitation sifatnya lebih luas. Tadi kalau yang formal itu kaku, kalau informal itu lebih luas. Kalau yang formal itu lebih ke official, ya, official itu berhubungan dengan instansi, dengan perkantoran. Kalau yang informal itu biasanya berhubungan dengan personal atau pribadi. Oke, formatnya apa saja? Format informal invitation setidaknya harus memuat informasi seperti berikut. Bu, 1. Pengirim atau penyelenggara acara, tujuan acara diselenggarakan, nomor yang bisa dihubungi untuk menginformasikan. Kita balik lagi, apakah surat formal itu atau undangan formal itu harus seperti ini? Ini cuma contoh formatnya. Nanti selanjutnya bisa berbeda. Kalian bisa lihat contoh di internet. Tidak harus seperti ini susunannya ya, tapi setidaknya isinya seperti ini. Urutannya mana-mana? Enggak ini ya. Oke, ini juga sama. Intinya ini, tapi nanti, oh kalau dicontoh kok nggak sama gini? Oh itu bebas ya. Cuma ini setidaknya. Kalau dalam surat atau undangan yang tidak formal seperti ini. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Oke. Ya. Di sini ada contoh surat formal atau formal invitation, undangan formal. I have said you that the example of formal invitation is like this letter. Contoh undangan formal itu seperti surat ini. Kalau lihat sepintas, surat ini bentuknya sudah termasuk formal. Oke, kita lihat SMA Negeri bla bla bla. Ini kop surat ya. Banyuwangi bla 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 bla. Nomor 71 SMA 1 Banyuwangi. Subject announcement. Ya. Tadi struktur informal invitation itu ada apa? Pertama, untuk siapa sih undangan tersebut? Di sini untuk siapa? Parent of class 12, SMA Negeri 1 Banyuwangi. Berarti surat ini ditujukan untuk orang tua kelas 12 SMA Negeri 1 Banyuwangi. Ini masuk ke struktur teks bagian pertama. Untuk apa surat ini? Untuk siapa surat ini ditujukan? Terus yang kedua, with respect, dengan hormat. To increase the student knowledge, bla 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 bla. Ini masuknya, nanti kalian baca sendiri ya. Untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMA Negeri 1 Banyuwangi, terutama kelas 12, sehingga di saat ini kita akan mengadakan studi tour siswa, baik siswa kelas sosial maupun kelas IPA. The event will be held on, kegiatan tersebut akan diadakan pada harinya ini, hari Minggu, tanggal 12 April 2018, waktunya jam 8 sampai tempatnya kemana? Botanical Garden Event. Terus, rather plan reset, we hope you can give permission to your children. Nah, kami harap Anda bisa memberikan izin kepada anak-anak Anda untuk gabung dengan aktivitas atau kegiatan ini. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. The Principal of SMA 1 Banyuwangi, Anton Jaya. Oke, silakan Ageng. Kamu bersuara, lihat ke layar. Ibu mau tanya. Geng, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa struktur formal invitation, ya, pokoknya intinya struktur invitation text, pertama tadi ada sender, receiver, atau untuk siapa surat tersebut. Di sini di bagian yang mana, Say? Baca aja. Untuk siapa surat tersebut? Untuk siapa? Geng, untuk siapa surat ini nih? Ditujukan pada siapa? Lihat bagian ini. Untuk siapa surat ini? Untuk siapa? Geng. Ya, please answer my question. Untuk siapa surat ini? Orang tua. Untuk orang tua kelas 12. Coba. Tadi Ibu sudah bilang untuk siapa? Isi suratnya seperti apa? Siapa pengirimnya? Kalau yang bagian ini
Coba Jena. Open your camera. Jena. Ya, Bu. Jen. Kelas, ya. Kalau ini kelas TKR 4. Jena. Yo Jen. Yo Jena nah ya. Tadi yang kedua, Ibu menjelaskan bagian surat itu ada body of letter, isi surat ya, atau isi surat undangan. Body of letter di sini bagian yang mana, Say? Intinya ya, bagian suratnya mana di sini? Yang termasuk bagian surat. Tadi kan bagian surat isinya suratnya tentang apa, acaranya apa, kapan waktunya, di mana. Nah, udah kalau bagian sini mana yang termasuk body of letter? Yang mana? Dari kalimat mana nih? Diawalinya? Sundai. Body of letter itu kan isi surat. Isi surat kalau di dalam ini tadi berarti surat itu untuk siapa? Ini ke sini, ini isi surat nih masuknya. Ini ke sini nih, ini isi surat. Ya, isi surat. Terus ini isi surat itu ini isinya kegiatannya apa ini isi surat. Terus yang terakhir tadi apa tuh? Sender tuh apa ya? Pengirim. Jadi mana yang di sini yang pengirim tuh? Bagiannya mana pengirim? Pengirim. Siapa pengirimnya? Ya siapa aja yang jawab deh. Anton Jaya. Anton Jaya. Ibu ulangi ya. Inti dari sebuah formal invitation, inti dari surat undangan formal itu, ya ini kan kita bicara formal dan formal. Pokoknya inti surat undangan baik formal maupun formal. Pertama ada untuk siapa surat itu atau undangan itu ditujukan, isinya apa, ini isinya, terus terakhir siapa pengirimnya. Nah, jadi surat ini sesuai enggak dengan susunan strukturnya tuh. Surat ini nih contohnya sesuai enggak dengan ini nih. Sorry ya. Sesuai enggak dengan ini? Penerimanya siapa, isinya apa, pengirimnya siapa. Contoh yang Ibu berikan tadi, is it suitable with Why? ya? Cocok enggak ini dengan susunan tadi? Invitation cocok ya? Ya. Bu, kok beda-beda? Ya namanya surat nanti dibagi-bagi lagi ini tuh. Ini mana, masuknya mana. Oke. Sekarang ini coba Ibu tanya, ini formal atau informal ya? Surat ini formal. Formal karena tadi apa? Kalau formal itu biasanya berhubungan dengan instansi. Oke, ini contoh surat undangan formal. Next. Nah, contoh informal invitation. Contoh undangan informal. To all friends, untuk semua teman. You are invited to my birthday party. Kamu diundang ke ulang tahun saya, Saturday, November 10, 2014, at bla bla bla. In Pahlawan Hotel. Please come to my birthday party. Ini contoh surat, atau ini contoh surat lagi. Ini contoh undangan informal. Karena tadi, as I have said to you that the example of informal invitation is personal. Contohnya itu undangan pribadi. Kalau formal itu tadi instansi, kalau informal itu berhubungan dengan pribadi. Kalau pribadi itu contohnya apa? Undangan ulang tahun. Kalau pernikahan berarti pribadi apa instansi? Pernikahan pribadi, berarti masuknya nanti bisa lihat bentuknya ya. Oke. Sampai sini, any questions? Ada pertanyaan enggak? Ada. Ada pertanyaan enggak? Ada. Oke. Ini contoh surat, ini contoh undangan informal. Sama, jadi kalau undangan tuh ya namanya undangan, ada yang berbentuk surat kayak gini nih, surat kan? Ada yang berbentuk kartu undangan. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ini ada beberapa contoh. Oke, lihat ini. You are invited to a baby shower. Kamu diundang ke baby shower. Kalau lihat sepintas dari apa tuh kartu undangan ini, Ibu tanya, ini termasuk formal atau informal? How about this letter? Free. If you want to answer my question, please. I won't point you. Ibu nggak akan nunjuk kamu. Kalau kamu mau jawab, silakan. Coba. This example formal or informal? Formal.
Ah? Informal, Bu. Informal. Where do you know? Sorry. Ini informal ya? Enggak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Vida. Coba Vida Solihah, can you hear my voice? Oh, iya. Ya Vida, ini masuknya suratnya formal apa informal? Informal, Bu. Informal. Taunya informal Informal. gimana? Dari apa nih? Tulisannya. Ini bersifat Nah, personal atau pribadi. Ya, berarti ini informal. Oke. I have another example. Ibu punya contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Oke. Lihat ya. Gala dinner invitation. The Mansory Education Association of South Australia has much pleasure in inviting a member of your Montessori community to attend bla bla bla. Kalau lihat dari sepintas ini, oke, ini formal atau informal? Formal. Coba Fauji, Rafli, how about this invitation, formal or informal? Formal. Ini formal apa informal? Coba ini bersifat pribadi bukan? Yang undangnya pribadi bukan? Bukan ya? Nah, berarti ini bersifat formal. Dari situ bahasanya juga ya. Oke, next example. Oke, coba Fauji, wedding invitation. How about this invitation? This is formal or informal? Informal. Formal. Coba yang mengatakan if you answer this letter is formal, give the explanation. Explain, jelaskan. Why do you say that this letter is formal? Coba yang tadi bilang, Bu, ini formal. Ayo. Informal dulu. Coba. Informal itu, Bu. Formal, informal. Informal, Bu. Informal. Wedding invitation. Berarti kenapa informal? Because this is personal ya. Personal ya. Oke, ini berarti masuk ke informal invitation. Ya. The next example. Submit business submit bla bla bla. Formal, informal. Informal. Kalau informal itu pribadi ya. Kalau formal itu instansi, bisa yayasan, bisa kantor. Formal, informal. Oke, formal ya. Oke. Oke, Ibu ulang ya. Ya, I will repeat. This is the example of informal. This is formal. This is informal, and the last one is the example of formal invitation. Oke. Ya. Ibu ulang lagi ya. Let's we conclude what we have studied about invitation tag. Kita simpulkan dulu ya, atau kita ringkas dulu materinya. What is invitation tag? Menurut Anda, tadi kalau undangan itu apa sih? Undangan apa sih? Ajakan. Undangan apa sih? Ajakan ya untuk datang ke event kita ya. Untuk datang ke event kita. Oke. Jenis undangan ada formal, ada informal. Kalau yang formal itu apa ya? Beratnya ke pribadi atau ke instansi ya? Ke instansi. Kalau informal berarti ke pribadi, personal ya, personal. Oke. Generic structure, susunannya dalam teks invitation atau dalam undangan. Pertama ada receiver. Untuk siapa atau siapa sih yang diundang, terus body of invitation, isi undangannya, terus ada sender, siapa yang mengundang atau pengirimnya. Oke. Nah, ini contoh format invitation yang resmi, yang baku. Tadi kalau baku itu lebih apa ya, lebih kaku ya. Kalau yang formal, kalau informal lebih lentur, fleksibel. Tapi ini juga nggak harus begini. Ada beberapa contoh.
tapi setidaknya isinya ini ya. Nah, ini yang non formal. Ini contoh surat undangannya. Nanti Anda bisa lihat di YouTube ya, atau di file yang nanti Ibu bagikan di classroom. Ini contoh surat informal invitation. Kita analisis dulu. Nanti tadi yang namanya invitation itu ya, invitation undangan, teks undangan, invitation text. Ada apa? Pertama, ada siapa yang kita undang. Yang kedua, ada isi undangannya, tentang waktunya kapan, jam berapa, di mana. Terus yang terakhir ada sender, siapa yang mengundang atau siapa yang mengirim undangannya. Kita analisis di sini. Coba di sini mana yang termasuk bagian pertama? Yang itu, yang receiver yang mana? To all of friends. Isinya the body of invitation, mana saja isinya? Ini ya. Acaranya apa nih? Birthday party. Kapan? When? Saturday, November 10, 2014. Jam berapa? What time? Jam 3 PM. Di mana? Pahlawan Hotel. Ya. Terus siapa sih pengirimnya? Anton. Jadi ini tuh sudah termasuk nanti generic structure-nya. Pertama ada untuk siapa ini isinya, isi undangannya, dan ini sendernya, pengirimnya. Nah, sampai sini, do you have any question? No. Do you understand with my explanation? Yes, understood. Ada pertanyaan enggak nih? Ada Bu. Ada pertanyaan enggak nih? Ada Oke, Bu. kalau sudah nggak ada, ini udah contoh-contohnya. Ya, bagi kalian yang belum mengirimkan tugas yang kemarin tuh, yang membuat dialog, asking, giving opinion, I am still waiting for your assignment. Ibu masih nunggu ya tugas kalian ya. Silahkan kalau pengen punya nilai, kumpulkan dialognya. Tadi Ibu sudah mencontohkan mana yang bagus, mana yang kurang ya. Oke, nanti untuk unit ini, exercise-nya atau assignment, latihan-latihannya dan tugas kalian, yaitu suruh memberikan nama atau bagian-bagian surat dan menjawab beberapa pertanyaan dari surat. Nanti Ibu setelah ini, Ibu share lewat classroom aja ya. Nanti Ibu share di classroom tugasnya. Oke? Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin suaranya kamu kesananya. Ini us. Cheese. Mana sih? Ya.